Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, dan kelak di surga memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi terpadu kita, yaitu pelajaran ibadah syariah mengenai hukum Islam. Yang kemarin satu yang sudah Bapak sampaikan, yaitu pengertian wajib, yang dimana Bapak ulangi kembali. Hukum di dalam Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Kemarin pengertian wajib sudah Bapak sampaikan, yaitu mendapatkan pahala apabila melaksanakannya dan mendapatkan siksa apabila meninggalkannya. Kemarin yang Bapak sampaikan, yang harus kalian tanamkan dan kalian amalkan, berbaktinya kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Oke, sampai hari ini dari minggu kemarin, apa ada yang sudah melawan? Apa ada yang masih mengatur orang tua? Apa ada yang masih membangkang kepada kedua orang tua? Baik, stop. Kalau ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, harus turut kepada perintah orang tua. Tidak boleh melawan kepada orang tua. Tidak boleh mengeluarkan suara yang lebih keras daripada kedua orang tua kita. Baik. Selanjutnya yaitu pengertian sunnah. Kalian bisa sambil membuka buku terpadu halaman 102-nya. Pengertian sunnah yaitu perbuatan yang sebaiknya dikerjakan, yang dimana apabila seseorang mengerjakan perbuatan sunnah mendapatkan pahala atau ganjaran, dan bagi orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Namun ada pendapat ulama, jikalau pengertian sunnah itu jikalau sering ditinggalkan maka mendapatkan kerugian. Contoh perbuatan sunnah yang sering kalian lakukan dan Bapak anjurkan setiap hari, yaitu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha paling sedikit yaitu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 8 rakaat batasannya menurut salah satu pendapat ulama. Ini perbuatan yang sangat bagus, mendapatkan pahala kalian di saat mengerjakan. Di saat Bapak meminta kalian untuk belajar istiqomah sholat duha, kalian mengerjakan jangan semata-mata karena tugas dari Bapak, tapi karena ingin belajar istiqomah melaksanakan sunnah. Jikalau belajar istiqomah melaksanakan sunnah di lain hari yang tidak efektif sekolah pun, contohnya hari Sabtu, hari Minggu, kalian pasti ingin melaksanakan sholat duha karena ingin belajar istiqomah. Bagaimana agar langkah kalian menjadi istiqomah dalam melaksanakan salah satu perbuatan, contohnya perbuatan sholat duha? Bagi yang masih belum, dan memang ada beberapa anak yang tidak mengirimkan foto sholat duha, mungkin dia lupa untuk dipoto, atau mungkin tidak mau dipoto, tidak apa-apa. Bapak yakin kalian selalu belajar untuk istiqomah sholat duha. Pertama, harus adanya paksaan. Adanya paksaan dalam diri kalian. Paksa diri kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena itu kewajiban kalian. Paksa diri kalian untuk melaksanakan sholat duha, karena itu perbuatan sunnah yang mendapatkan pahala. Paksa diri kalian untuk terus belajar, karena itu menjadi tugas kalian mencari ilmu. Paksa diri kalian untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kalian, karena itu juga merupakan kewajiban seorang muslim.
Jadi harus adanya paksaan. Setelah nanti terpaksa atau adanya paksaan, maka akan terbiasa. Nah, di titik inilah, jikalau kalian terbiasa melaksanakan sholat sunat duha, maka akan rugi, akan merasa aneh, akan merasa kehilangan di saat kalian tidak melaksanakan sholat duha. Akan merasa dosa di saat kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua, karena tadi sudah dipaksa. Akan merasa dosa jikalau kalian melanggar perintah dari kedua orang tua, karena tadi sudah terbiasa. Karena ada penyapaksaan itu, maka akan terbiasa. Dan di saat sudah sampai ke titik terbiasa, akan merasakan kenyamanan. Nyaman di saat kalian sholat duha. Nyaman di saat kalian membaca Al-Quran. Nyaman di saat kalian berbakti kepada kedua orang tua. Nyaman di saat kalian setelah sholat fardu maupun sholat sunnah mendoakan kepada kedua orang tua. Ingat, tidak akan bisa setitik ujung kuku pun kita membalas kebaikan kedua orang tua. Dengan apakah kita bisa membalas kepada kedua orang tua? Ya, sekarang dengan doa saja. Dengan doa setiap setelah sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah, kalian doakan kedua orang tua kalian. Karena itu yang sekarang bisa kita lakukan. Karena untuk dengan harta, dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, kita belum tentu, bahkan tidak akan bisa membalas kebaikan atau pengorbanan kedua orang tua kita. Doakan orang tua kalian setelah sholat. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus amalkan doa ini setelah sholat minimal 5 kali dalam sehari, yaitu setelah sholat fardu. Dan kalian pengen membaca lebih dari itu, silahkan. Di luar sholat tidak apa-apa. Setelah sholat sunat duha tidak apa-apa. Misalkan setelah sholat sunat qobliyah duhur, menjelang sholat duhur, menunggu qomat, misalkan membaca doa itu bagus, luar biasa. Itu salah satu tanda kita belajar berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang selanjutnya, pengertian mubah. Apa itu mubah? Yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Ini perbuatan mubah seperti makan, minum, tidur, misalkan olahraga. Olahraga pun ada yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, seperti memanah, berkuda. Nah, itu salah satu bentuk jenis olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah. Saya gak punya pak, saya punyanya sepeda, silahkan. Saya gak punya sepeda pak, punyanya kaki sama sepatu, ya udah lari sana. Itulah perbuatan yang mubah, yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Perbuatan-perbuatan seperti ini tidak mendapatkan siksaan apabila kalian meninggalkannya. Tidak disiksa kalian tidak makan, ya mungkin lapar. Tidak disiksa kalian tidak minum, ya mungkin seret. Tidak dipaksa kalian tidak tidur, ya penting kalian mungkin ngantuk di saat belajar, ngantuk di saat membaca Al-Quran, ngantuk di saat melaksanakan perintah dari kedua orang tua kita. Inilah dua pembahasan, yaitu pengertian sunnah dan pengertian mubah, yang hari ini bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan. Selalu jadikan PR pengertian-pengertian ini. PR-nya apa? Amalkan dari pengertian ini. Jadi ingat, pertama, berbakti kepada kedua orang tua kalian harus tanamkan setiap hari di rumah. Hormati orang tua kalian. Laksanakan perintah dari kedua orang tua kalian, supaya kelak kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dimana nanti di yaumil qiyamah, di surganya Allah, kalian bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kalian. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat
dan menjadikan kalian bertambahnya ilmu, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qul ma saqa wa da' makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.